Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi menemani sore Anda dalam acara Jambi Bicara Senin 27 Januari 2025. Dan sore ini kita akan membahas mengenai Jambi waspada PMK. Apa itu PMK? Nanti kita bahas dengan dua narasumber yang telah hadir di studio TVRI pada sore hari ini. Yang pertama saya perkenalkan, yang hadir di studio adalah Pak Indra Suwardi. Beliau adalah peternak kambing dan sapi di Provinsi Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sudah hadir di studio TVRI ini. Sama-sama. Ini weekend apa Pak aktivitasnya? Di kandang tetap. Tetap di kandang. Tetap di kandang. Berarti weekendnya bersama ternak-ternaknya itu Pak ya. Luar biasa. Baik, kemudian narasumber yang kedua bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom. Saya perkenalkan ada dokter hewan Mei Linawati Aritonang, MPT. Beliau adalah Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Provinsi Jambi, sekaligus pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat sore, Ibu. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Iya, apa kabar Bu Mei Lina? Alhamdulillah sehat Pak. Ini juga harus saya tanya nih, weekend bersama kami di TVRI ini, atau memang lagi liburan nih Bu Mei Lina? Ya, lagi liburan, namun tetap masih harus bekerja. Nah, terima kasih nih masih tetap setia bersama kami dan nanti memberikan banyak informasi ya Bu ya terkait dengan PMK. Baik, sebelum ke Pak Indra, saya tentunya ke Bu Dr. Mei Lina terlebih dahulu. Ibu, ini marak lagi atau banyak berkembang tentang PMK, yaitu penyakit mulut dan kuku ya, betul ya Bu ya? Nah, bisa dijelaskan Bu sebenarnya ini penyakitnya apa Bu? Apakah virus? Kalau memang virus ini penyebabnya apa? Dari mana gitu? Kalau COVID gitu Bu ya, dari luar gitu ya, istilahnya kemudian menyebar ke masyarakat. Kalau PMK ini apa Bu penyebabnya? Penyakit apa sebenarnya Bu? Silakan Bu. Iya, baik, terima kasih Pak Farisi. Terkait dengan PMK atau kepanjangannya adalah penyakit mulut dan kuku. Ini penyebabnya adalah virus, dan virus ini sangat bersifat akut dan sangat menular, dan menyerang hewan berkuku genap atau belah, yaitu menyerang sapi, kerbau, kambing, domba, dan juga babi. Oke. Virusnya dari mana ya Bu? Dari di Indonesia aja atau apa dari luar atau bagaimana? Ya, jadi virus ini dari luar. Sebelumnya di Indonesia itu Pak, di tahun 1990 kita sudah dinyatakan bebas terhadap PMK. Namun masuk kembali, ada kasus kembali PMK pada tahun 2022 bulan Mei. Jadi virus ini yang tadinya sudah tidak ada, sekarang menjadi ada di Indonesia, khususnya juga di Provinsi Jambi juga sudah ada. Nah, kalau Ibu tadi bilang dari luar, maksudnya dari luar mana Ibu? Dan bagaimana bisa masuk ke Indonesia? Ya, penyakit ini sebenarnya sudah ada di luar negeri ya Pak ya, dan banyak negara yang sudah terkena. Nah, bagaimana bisa masuk ke Provinsi Jambi? Itu biasanya dari adanya lalu lintas ternak dari luar negeri masuk ke Indonesia. Nah, jadi virus yang tadinya tidak ada karena ada lalu lintas hewan, lalu lintas produk hewan, daging khususnya, itu dapat menyebabkan virus ini yang tadinya tidak ada, sekarang bisa ada di Indonesia dan juga di Provinsi Jambi. Oke, berarti ada lalu lintas hewan Bu. Bisa saya perdalam lagi Bu. Bagaimana sebenarnya regulasi kalau begitu? Lalu lintas hewan, kalau manusia gitu dicek gitu Bu ya. Nah, kalau baik di pelabuhan atau di bandara gitu. Kalau hewan kan tentunya juga ada balai karantina ya kalau tidak salah ya. Bagaimana Bu? Apakah harusnya juga dicek terlebih dahulu, dites semuanya? Indonesia bisa impor gitu Bu ya, sapi atau ternak yang lain, kemudian wajib dicek dulu. Kalau dicek kan harusnya udah clear Bu ya, artinya masuk ke Indonesia kondisinya sehat gitu. Kalau yang tidak sehat tentunya tidak boleh masuk. Bagaimana Bu sebenarnya regulasi dan manajemen untuk itu? Iya, jadi
terkait untuk lalu lintas hewan, kita sudah ada regulasinya Pak di Permentan 17 tahun 2023 dan regulasi sebelumnya juga. Memang untuk hewan atau produk hewan yang masuk itu dia harus sehat dan juga dipastikan dia bebas dari penyakit-penyakit yang belum ada di Indonesia. Nah, secara aturan sudah ada dan mungkin pelaksanaannya pun oleh pihak karantina sudah dilakukan. Namun bisa jadi kenapa virus ini bisa masuk, kemungkinan masuknya dari pintu-pintu, kalau kita sebut pintu-pintu tikus, Pak, yang tidak diawasi oleh badan karantina. Jadi kemungkinan masuknya dari pintu-pintu tikus tersebut, Pak. Artinya ilegal? Iya, ilegal, betul. Oh, oke. Berarti ini hanya virus ini terbawa tentunya dari sapi atau ternak-ternak yang kondisinya hidup ya Bu ya? Iya, bisa hidup, bisa juga dari produk dagingnya Pak. Oh, lantas bagaimana penularannya Bu? Baik yang hidup maupun yang daging tadi? Cara penularannya? Jadi kalau dia hewan yang hidup, sapi, kerbau, kambing, domba atau babi ini dari luar negeri yang belum bebas PMK masuk ke Indonesia, di tubuhnya sudah ada virus ini. Bisa jadi ketika datang dia dalam kondisi sehat, tetapi ketika sudah sampai di Indonesia, mungkin staminanya menurun sehingga dia gampang terkena penyakit lain. Jadi staminanya kurang baik sehingga ketika staminanya tidak baik, virus yang ada di tubuh itu kembali meningkat atau naik begitu, sehingga ternak yang sakit itu bisa menulari ternak-ternak yang ada di Indonesia. Jadi penularannya bisa secara langsung dengan kontak atau bisa melalui dari peralatan kandang atau mobil atau alat transportasi yang digunakan untuk masuk ke Indonesia. Jadi penularannya bisa secara langsung maupun tidak langsung, begitu Pak. Oke, yang daging tadi Bu, maksudnya bagaimana? Ya, kalau yang daging itu biasanya dia ada di daerah tulang. Nah, sebenarnya untuk daging dia tidak ada di daging ya Pak ya, tapi virus ini ada di tulang. Nah, ketika masuk ke Indonesia, kemungkinan selain daging ada tulang biasanya. Nah, di tulang itu berasal dari hewan yang sudah ada virus PMK-nya. Oke, baik. Nanti saya perdalam lagi ke Bu Meilina, saya ke Pak Indra. Pak Indra, apa kabar Pak? Kabar baik. Alhamdulillah. Tadi liburan di kandang Pak ya? Iya, liburan di kandang. Baik Pak Indra, bisa dijelaskan dulu Pak Indra ini siapa? Kemudian kalau dibicara tadi peternak ini apa ternaknya, seberapa banyak, seberapa luas kandangnya, bagaimana bisnis ternak Bapak sebenarnya? Alhamdulillah, ternak saya itu selalu ada. Sejak kapan Pak? Sudah lebih dari 30 tahun yang lalu. Wow, 30 tahun. Ya, jadi yang utama saya memang sapi. Nah, jadi selalu ada di kandang. Tapi fluktuasi kadang banyak, kadang sedikit. Yang puncaknya ya menjelang Lebaran Haji. Nah, sebentar lagi dong. Nah, udah mulai nih maksudnya? Udah mulai. Udah mulai. Sudah itu kambing. Kambing yang untuk melayani orang akikah. Nah, itu rutin, itu ada terus tuh dalam hampir setiap hari ada kita memotong langsung gitu kan. Potong di kandang. Jadi orang yang mau akikah kita potong. Orang sudah kita cincang, potong-potong, yang perlu tinggal cuci sampai di rumah masak. Baik. Berarti kurang lebih seluas apa Pak kandangnya, sama berapa jumlah ternaknya Pak? Kalau lahan saya tidak begitu luas, yang di belakang rumah itu cuma 60 tumbuk. 60, luas itu Pak. 60 tumbuk. Tapi kalau dipaksakan, waktu 2022 itu sampai 330 ekor sapi masuk. Oh, berarti kandangnya luas banget luas, Pak ya? Ya. Kambing sampai 200 ekor bisa muat. Berarti 300, 200, 500-an Pak ya? Iya. Kambing dan sapi. Ya. Baik, Pak Indra, terkait dengan kita bicara lebih fokus ke penyakit PMK, pernahkah Bapak juga, kan tadi Bu Meilina sampaikan dulu pernah ada, kemudian dinyatakan bebas. Nah, kita bicara dulu. Kan Bapak kan udah 30 tahun nih Pak. Nah, dulu pernah ada PMK ini, Bapak juga pernah nggak merasakan? Saya belum pernah Pak. Kalau yang dulu, kecuali yang kemarin
Yang 2022. Mulai 2022. Nah, itulah baru pertama saya merasakan PMK itu, tahu PMK itu. Jadi selama Bapak 30 tahun menjadi peternak, dulu tidak ada? Tidak ada. Nah, dan sejak katanya dulu pernah, tapi saya belum tahu gitu. Oh, oke. Berarti tidak pernah menangani penyakit itu Pak ya, ternaknya. Nah, tahun 2022? Nah, di situ kena saya hampir total 280 ekor. Ternak saya itu hampir semuanya kena. Yang sudah lama di sini pun, karena waktu itu kita tidak ada vaksinasi khusus PMK. Nah, Bapak tahunya itu kena PMK? Iya kan di TV Pak sudah. Udah di Jawa Timur sekian ribu ini segala macam kan, sudah nasional itu. Oke, baik. Ciri-cirinya apa Pak? Ciri-cirinya dia begitu dia tertular itu mengeluarkan air liur, berbuih mulutnya itu, lidahnya melepuh. Melepuh itu berarti kayak orang kena panas gitu Pak? Kayak sariawan gitu. Oh, kayak sariawan. Melepuh. Terus di sininya membengkak, kemudian di sela-sela kukunya itu mulai seperti ada koreng. Koreng terus sampai ke telapak. Nah, kalau sudah begitu, sudah kena, dia sudah tidak mau makan. Karena kan pedih. Pedih dia kan? Yeah. Nah, minum mau. Nah, dia sudah malas, tegak. Nah, itu yang perlu penanganan khusus gitu. Nah, yang tadi saya bilang tadi ada antibiotik, terus vitaminnya lebih ini gitu kan. Kita kasih madu, kita kasih telur. Waduh. Nah, itu biayanya besar. Kalau madu sama telur mahal itu Pak. Betul Pak. Terus nanti ada juga alkohol dikasih, macam-macam lah. Kita ikutin dari dokter hewan pipit Rospita Pane yang dari Kota Madya. Nah, dialah yang selalu menuntun saya gini Pak, gini-gini, dia bawa staf-stafnya dari Kota Madya. Nah, akhirnya alhamdulillah semuanya selamat. Oke. Selamat, sehat. Iya. Oke, Pak, tadi kan ciri-cirinya seperti itu ya. Kalau untuk gejala-gejalanya gitu Bapak mulai tahu dan apa saja langkah-langkah yang Bapak lakukan? Kalau lapor ke dinas dulu atau dinasnya yang datang dulu atau gimana? Dinas kan sudah Pak. Sudah dengar berita nasional kan. Oke. Nah, jadi dokter hewan itu udah mulai turun. Oh, memang Ibu Pipit itu udah mulai turun ya? Dia Pak. Sudah ada yang kena belum? Sudah ada yang tertular belum? Nah, ini tidak mau makan Bu Pipit. Yang ini keluar buih kayak busa dari mulutnya. Udah maunya cuma minum, tidak mau makan. Nah, Bu Pipit langsung kasih ini Pak, kasih ini ya. Diceritain Pak, kasih apa tadi? Supaya masyarakat yang mau berternak dan nanti gejala juga bisa ini. Apa saja Pak? Secara jadi kalau yang pasti itu Pak, antibiotik itu harus. Karena dia sudah ngoreng kan. Di sini ngoreng, mulut antibiotik ini berarti harus beli? Beli. Atau dikasih dari pemerintah? Beli. Oh, beli. Belinya di mana Pak? Belinya ada di apa? Apotek gitu? Bukan apotek, adalah dokter-dokter hewan itu yang. Oh, di dokter hewan. Iya. Oke. Terus selain dikasih antibiotik Pak? Makanan yang ditingkatkan. Dikasih itu tadi saya bilang telur, madu, gula merah. Berarti kalau dia tidak mau makan, minum dong? Dimasukkan ke botol. Dipaksa gitu masukkan. Apa saja tadi Pak? Madu, telur, gula merah. Oh, itu campurannya di samping antibiotik dan vitamin yang disuntik. Iya, kemudian anunya itu yang luka-luka di sini tadi dikasih alkohol. Gitu. Iya. Dengan ternak yang sebegitu banyak, lumayan juga tuh Pak. Wah, lumayan Pak, hampir 24 jam. Rame Pak. Termasuk biayanya ya? Nah, biayanya. Sudah itu kan waktu itu, karena hampir merata sudah kelangkaan obat Pak. Obatnya mahal, nyarinya susah, harganya 2 kali lipat. Oke. Nah ini perlu persiapan ya Pak ya. Oke, saya ke Bu Meilina. Bu Meilina, masih bersama kami Bu? Masih Pak. Ya, Bu Mei, apakah penyakit PMK ini penyakit musiman Bu? Artinya bisa diprediksi datangnya kapan? Kalau bisa diprediksi dan musiman berarti ada antisipasi yang bisa dilakukan. Tapi nanti Bu menjawabnya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Lahan kurang. Baik pemirsa, kembali lagi di Jambi Bicara. Tema kita hari ini adalah Jambi waspada penyakit mulut dan kuku untuk hewan
ternak. Saya bersama Ibu Dr. Hewan Meilina dari Kabid Kesehatan Hewan Provinsi Jambi. Ibu masih bersama kami ya? Masih, Pak. Ya, Bu Mei, penyakit PMK ini apakah penyakit musiman, Ibu? Dan bisa diprediksi gitu datangnya atau bagaimana, Bu? Iya, karena ini penyebabnya virus, jadi ini bukan penyakit musiman. Jadi kapanpun ketika stamina ternak itu drop, maka virus ini bisa muncul kembali. Karena di Provinsi Jambi, status penyakit PMK kita ini adalah tertular. Artinya, virus ini sudah ada di wilayah Provinsi Jambi. Memang akan lebih parah ketika pada saat musim hujan, Pak. Jadi tidak hanya PMK, tapi penyakit lain juga, jembrana, SE, mungkin kecacingan. Ketika musim hujan, biasanya ternak lebih banyak sakit. Sama seperti manusia juga, Pak. Ketika musim hujan, biasanya stamina kita turun, maka semua penyakit bisa masuk ke dalam tubuh kita. Baik, Bu Mei, berarti kalau kita bicara, Ibu kan di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Bu ya? Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi, Pak. Oke, panjang, Bu ya. Baik, Bu, bagaimana kondisi PMK di Provinsi Jambi, Bu? Seprovinsi Jambi, apakah bagaimana kondisinya? Banyak yang sakit atau sudah banyak yang sembuh atau bagaimana, Bu? Iya. Saat ini di Provinsi Jambi, Pak, sampai hari ini belum ada laporan dari petugas kita adanya konfirmasi penyakit PMK ini. Nah, namun teman-teman di kabupaten kota melakukan tindakan kewaspadaan dengan cara melakukan vaksinasi, kemudian melakukan sosialisasi dan edukasi agar masyarakat atau peternak tahu bahwa PMK kembali mewabah dan juga memberikan desinfektan atau melakukan desinfeksi terhadap kandang-kandang yang ada di wilayahnya. Baik, Bu, tadi kan ada Ibu sampaikan ada sosialisasi dan edukasi. Sosialisasinya dalam bentuk apa, Bu, yang disosialisasikan ke masyarakat oleh petugas-petugas dari pemerintah, Bu? Ya, tadi Pak Indra sudah sampaikan petugas kesehatan hewan kita. Biasanya ketika ada informasi ada penyakit, mereka akan mendatangi peternak, bertanya, kemudian menjelaskan terkait penyakit PMK ini. Nah, yang disampaikan oleh teman-teman kabupaten kota adalah waspada terhadap PMK, kemudian memberitahukan kembali bahwa gejala PMK itu adanya air liur menggantung di daerah mulutnya dan juga adanya luka di sekitar kulit kuku. Nah, ketika masyarakat atau peternak memahami gejala khas dari penyakit mulut dan kuku ini, mereka dapat segera melapor agar kami petugas kesehatan hewan dapat turun ke lapangan untuk melakukan tindakan pengobatan. Penyakit ini jika cepat dilaporkan, maka dia akan cepat sembuh. Tingkat kematian penyakit mulut dan kuku ini hanya 1-2%. Tingkat kesembuhannya 98%. Jadi penyakit ini bukan salah satu penyakit yang menakutkan. Jadi asalkan peternak atau pedagang kita, masyarakat kita cepat melapor ke petugas kita, maka biasanya ternak tersebut akan sehat kembali. Oke, Bu Mei, tadi kalau sudah masyarakat misalnya ada kejadian, kemudian masyarakat melaporkan, apa, Bu, yang dilakukan? Langsung di pengobatannya bagaimana? Teknis pengobatan? Ya, jika ada kasus, saat ini kan Provinsi Jambi belum ada kasus, Pak. Biasanya mereka hanya menyampaikan gejala khas dari PMK, kemudian mereka akan memberikan desinfektan. Nah, tapi jika sudah ada kasus, maka mereka akan melakukan tindakan pengobatan. Salah satunya adalah memberikan antibiotik dan juga vitamin, dan juga meminta kepada peternak untuk melakukan isolasi terhadap ternak yang sakit. Jadi jangan digabungkan tapi dipisahkan agar penularan penyakit ini tidak semakin banyak atau semakin melebar. Kalau saya lihat kayak ini jadi kayak seperti COVID gitu, Bu ya? Diisolasi juga. Kurang lebih, Pak. Jadi ternak yang sakit tidak hanya PMK, penyakit lain juga itu harus diisolasi. Ketika ada yang sakit, dia harus dijauhkan dari ternak-ternak lama yang masih sehat. Ibu, tadi yang Ibu sampaikan misalnya ada yang sudah kena gitu ya, berkaca sama tahun-tahun yang lalu, kemudian ada tindakan,
Itu berbayar atau gratis Ibu dari pemerintah? Ya, jadi program PMK ini kita didukung oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah Provinsi Jambi dan juga kabupaten kota. Kita menerima vaksin, Pak, menerima vaksin PMK dari pusat dan juga menerima obat dan juga menerima desinfektan. Jadi ini tidak berbayar. Peternak kita berikan pelayanan gratis, Pak. Itu istilahnya Bu menunggu atau ada permintaan baru kita vaksin atau memang secara aktif Bu melakukan vaksin saat ini sedang dilakukan? Kalau saat ini kita aktif Pak mendatangi peternak untuk mereka mau agar ternaknya divaksin. Jadi kita petugas juga proaktif mendatangi peternak. Baik, satu lagi Bu, terkait tadi Ibu sampaikan ada desinfektan. Berarti ini kebersihan kandangnya Bu ya maksudnya? Atau gimana? Ya, jadi desinfektannya adalah cairan yang untuk membunuh kuman-kuman yang ada di kandang dan juga untuk membunuh kuman-kuman peralatan kandang, di peralatan kandang dan juga di petugasnya. Jadi seharusnya ketika petugas kesehatan hewan itu mendatangi atau siapapun yang masuk ke wilayah kandang atau peternakan itu wajib disemprot dengan menggunakan desinfektan untuk mencegah masuknya virus dari luar ke kandang yang akan mereka masuki. Jadi standarnya mereka harus disemprot dengan menggunakan desinfektan. Berarti memang kayak COVID Bu ya, pakai APD gitu Bu ya? Ya. Ya, kurang lebih seperti COVID Pak. Tapi ini versi untuk hewannya. Bu, tapi tidak menular ke manusia Bu ya? Tidak, ini tidak bersifat zoonosis. Jadi aman untuk kita Pak manusia. Ini hanya menular antar hewan itu lagi. Oke. Dan hanya hewan yang Ibu sebutkan tadi Bu ya? Kambing, kerbau, sapi, babi. Ya, ada 5 berkuku genap atau belah. Sapi, kerbau, kambing, domba, dan juga babi. Oke, baik. Terima kasih. Nanti saya perdalam lagi. Saya ke Pak Indra. Pak Indra, bagaimana Pak Indra menjaga kebersihan kandang? Tadi kan luas nih Pak, banyak. Berarti pekerja Bapak juga banyak dong? Iya, kalau nanti sapinya sudah banyak juga banyak pekerja. Kalau sekarang sapi belum, ya pekerjanya juga belum banyak. Tapi kan saya rutin menyemprot dengan desinfektan. Oleh Kabid dari dinas ya? Iya, Keswan dari Dinas Kota Madya, Ibu Rospita Pane itu, asal datang dia selalu bawa itu. Kemarin juga bawa. Itu. Gratis berarti ya memang? Gratis itu. Berarti disemprot semuanya gitu Pak? Saya rutin nyemprot ke bagian-bagian kandang. Nah, khusus untuk ternak, saya agak encerkan gitu. Dia kan pakai botol-botol 1 liter isi. Ternaknya juga disemprot? Semprot juga. Nggak apa-apa, gitu. orang kita aja boleh disemprot. Terus itu maksudnya sebulan sekali kah? Enggak Pak, kalau gimana? Itu kalau bisa, kalau memang kita sudah ada gejala, itu tiap hari, pagi sore malah. Tapi kalau enggak, biasa sekali 3 hari saya semprot kandang. Gitu. Iya, Baik. Sekali 3 hari. Nah Pak, tadi kan Bu Mei sampaikan bahwa petugas sekarang proaktif untuk vaksin. Nah, dari Bapak sendiri dari 2022 sampai hari ini sama ya seperti itu? Sama. Kalau yang di kandang saya selalu rutin itu dari Kota Madya. Datang dari tim itu vaksin itu gratis. Bawa berapapun hewannya? Iya, gratis, tidak pungut. Tapi ya kecuali kalau obat lain-lain ya. Nah, jadi khusus waktu vaksinasi dia laksanakan sekalian dikasih vitamin untuk ternak, itu gratis. Pak, tadi kan ada tayangan Pak di TV. Saya lihat ada kayak peternak nombok jahe ya atau apa tadi ya? Kunyit. Apa? Iya, itu yang untuk apa? Herbalnya gitu. Herbalnya gitu. Bapak juga pakai itu? Nggak sanggup Pak. Maksudnya nggak sanggup? Banyak ternak saya kan kalau waktu kena kemarin, jadi nggak ada. Saya paling ya alkohol itulah. Semprotkan memang rutin disemprot. Alkohol disemprotkan ke? Itu sebagai desinfektan tadi? Iya, yang luka-luka tadi. Kalau ke mulutnya madu, semprotkan juga. Oke Pak. Tadi kan disampaikan oleh Bu Mei bahwa kalau musim hujan ini, itu Pak ya, itu contoh? Iya tuh. Itu contoh memasukkan
minumannya tadi, madu campuran obat tadi ya. Jamu lah istilahnya. Nah, jamu ya. Nah, yang gula merah, telur, madu. Nah, sudah itu dimasukin jadi satu? Masuk jadi satu. Kocok, masukkan ke botol. Nah. Sehari berapa kali, Pak? Kalau itu bisa 2 kali. Oh, 2 kali sehari. Iya. Nah, setelah itu biasanya Pak kalau sudah kena seperti itu kemudian diobati berapa lama, Pak? Kalau sapi Bali itu reaksinya lebih cepat, 3 hari udah sehat. 3 sampai 5 hari. Tapi kalau sapi kayak Simmental, Limousin, Brangus itu sampai 2 minggu biasanya. Karena dia kan berat badannya, Pak. Jadi kukunya tuh lambat keringnya. Dia berpijak. Beratnya sampai 800 kilo, 600 kilo berat hidupnya. Sebentar Pak. Kalau kita bicara sapi ini tadi Bapak ada sapi Bali, ada Limousin. Iya. Berapa jenis yang ada di kandang Bapak? Yang ada di kandang sekarang itu Bali, Simmental. Simmentalnya apa nih, Pak? Sapi jenis sapi Simmental yang dari Australia juga. Limousin dari Australia. Brangus kawin silang juga. Sudah itu Belgian Blue. Ya, dari Eropa tuh. Banyak tuh, Pak. Iya. Bapak dapatnya dari mana? Dari Lampung, Pak. Dari petani-petani yang kawin suntik tadi. Nah, dia nanti umur setahun setengah dia jual. Jadi Bapak ini tidak mengembangbiakan, tapi penggemukan. Penggemukan, Pak. Yang kemudian nanti dijual pada saat Idul Adha atau untuk KKH gitu, Pak. Oke. Baik. Saya ke Bu Mei lagi, Bu Mei. Ya, Pak. Ya. Baik, Bu. Kalau kita bicara mengenai akibat nih, Bu. Tadi Bu saya sampaikan memang akibatnya gitu ya. Akibatnya tidak sampai berujung ke kematian, hanya berapa persen gitu, Bu ya tadi. Nah, kalau bicara akibatnya apa, Bu? Kemudian apa ya istilahnya? Selain tadi gejalanya seperti itu, kemudian sapinya ini akan akibatnya apa, Bu? Lemas kah gitu ya? Atau tidak nafsu makan? Atau apa yang kemudian akibat dari kena penyakit PMK nih, Bu? Iya, karena ini penyakit yang menyerang mulut dan kuku. Kalau di mulut kita bisa melihat dari air liur yang menggantung. Kenapa ada air liur? Karena ada luka seperti sariawan. Nah, dampaknya adalah sapi tidak akan mau makan karena perih. Dan ketika sapi tidak mau makan, maka akan ada penurunan berat badan atau bisa jadi menyebabkan kematian. Nah, itu untuk di mulutnya. Untuk di kakinya, itu akan ada luka. Jadi, kalau tidak diobati, maka kukunya juga bisa lepas. Nah, kalau kuku ternak itu lepas, dipastikan ternak tidak akan bisa berdiri. Dia akan lebih banyak berbaring. Nah, kalau sudah berbaring, biasanya nafsu makannya juga berkurang. Dan jika berbaring terlalu lama, juga bisa menyebabkan luka di bagian tubuhnya. Karena terlalu lama berbaring di satu tempat. Jadi dampaknya seperti itu. Adanya penurunan berat badan, atau adanya penurunan produksi susu untuk sapi perah. Bu, sapi ini kan tidak semuanya di kandang, Bu ya. Kalau mungkin di desa-desa ini kan mayoritas digembala gitu, Bu ya, dibiarin di tanah lapang. Kalau yang seperti itu gimana, Bu? Ya, kalau sama, Pak. Mereka tidak akan mau makan. Kalau kita suruh keluar dari kandang, biasanya mereka tidak mau. Kenapa? Karena kakinya sakit. Kakinya sakit, dia biasanya akan lebih memilih untuk di dalam kandang berbaring. Bu. Baik, Bu, tadi kan Pak Indra sampaikan bahwa ternyata banyak ya jenis-jenis sapi gitu ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri, Bu, dan di Provinsi Jambi, jenis-jenis sapi yang ada di Indonesia ini apa aja, Bu? Jenis-jenisnya banyak, Pak. Banyak. Tapi yang paling banyak untuk di Indonesia, di Provinsi Jambi, itu adalah sapi Bali. Sapi Bali. Jadi sapi Bali ini maksudnya gimana, Bu? Dari Bali diimpor dari sana gitu, didatangkan? Iya. Jadi sapi Bali ini memang berasal dari Bali, Pak. Dari Bali. Sapi ini adalah sapi produksi daging, dan sapi ini lebih tahan terhadap berbagai penyakit dibandingkan sapi Simmental tadi yang disampaikan oleh Pak Indra dan sapi lainnya. Nah, untuk di Provinsi Jambi itu yang paling banyak sapi Bali. Selain tadi ada sapi Simmental, sapi Limousin, sapi FH, sapi Ongol,
sapi lokal juga. Jadi ada, untuk jenisnya banyak Pak, tapi untuk di Provinsi Jambi yang paling banyak adalah jenis sapi Bali. Dan semua sapi tadi sama Bu ya, bisa terkena ya, atau ada yang punya daya tahan yang lebih kuat gitu, atau bagaimana? Iya, semuanya terkena Pak, karena mereka adalah berkuku belah atau genap. Jadi semua jenis sapi dipastikan bisa terkena penyakit mulut dan kuku ini. Oke, Bu, terkait tadi kandang Ibu sampaikan bahwa kandang ini juga harus higienis lah kira-kira gitu ya, bersih gitu Bu ya. Nah, kandang yang baik, kandang yang sehat untuk ternak itu yang kandang yang bagaimana Bu? Ya, kandang yang baik itu adalah kandang yang selalu bersih, kandang yang bisa masuk sinar matahari, kandang yang aman bagi ternaknya, artinya tidak ada bagian-bagian dari kandang yang bisa melukainya, dan juga lantainya juga tidak licin. Itu adalah salah satu ciri kandang yang baik. Berarti lantainya itu maksudnya Bu harus boleh tanah atau dari semen atau? Sebaiknya semen. Semennya itu jangan terlalu licin Pak. Jangan terlalu licin, agak kasar sehingga dia tidak gampang jatuh atau terpeleset. Oh oke, baik. Pak Indra gimana? Kandang Pak Indra, kandang ternaknya maksudnya bagaimana? Kandang saya. Ya, tapi nanti Pak menjawabnya. Oh nanti ya. Iya, kan luas nih Pak, banyak gitu kan. Bagaimana kondisi kandang yang sehat tadi sudah disampaikan? Apakah semua seperti itu? Tapi nanti menjawabnya kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan mana-mana, tetap di Jambi Bicara. Kita masuk ke segmen ketiga pemirsa di Dialog Jambi Bicara dengan tema Jambi Waspada PMK. Bersama kita ada Ibu Dr. Hewan Mei Lina dari Kabid Kesehatan Hewan Provinsi Jambi dan juga ada Pak Indra Suwardi dari peternak yang ada di Provinsi Jambi. Saya lanjutkan kembali. Pak Indra, salah satu cara untuk menghindari berbagai macam penyakit khususnya PMK adalah dengan kondisi kandang yang bersih, sehat, yang baik gitu ya. Nah, tadi ciri-ciri kandang yang sehat, ciri-ciri kandang yang baik itu pertama bersih, ada sinar matahari, lantai juga jangan terlalu licin, kira-kira begitu. Nah, bagaimana kondisi kandang di ternaknya Pak Indra? Apakah sudah seperti itu Pak Indra? Alhamdulillah kandang saya mungkin ya tidak semua, tapi sebagian itu yang terbaik lah. Oh, yang terbaik. Iya. Oke. Jadi semua sudah pakai semen, kemiringan juga, kemiringan air. Oh, harus miring? Iya, miring. Jadi air kencing langsung ngalir gitu, nggak ada. Ngalirnya, Bapak ada jalur khususnya? Ada jalur, got. Empatnya ini kandang. Ya. Nah, ini kemiringan air gitu. Begitu dia kencing, air kencing itu langsung masuk got. Jadi nggak tergenang di kandang. Nah, kemudian kalau saya gitu kan, di kandang saya memang sapi itu 2 kali sehari mandi. Pagi sudah kotorannya diambil semua, masuk karung, tumpuk, langsung sapinya dimandikan, terus Pak, mandikan sapi gimana nih Pak? Ini saya belum benar-benar tahu nih Pak. Gimana mandiin sapi? Disemprot aja. Oh, disemprot aja. Tidak pakai sabun apa gitu enggak? Disemprot semua kan. Jadi bawahnya disemprot juga gitu kan. Itu mandiin sapi Pak ya? Sehari 2 kali? Nanti sore jam 5 mandi lagi dia. Diambil lagi kotorannya. Sesudah dimandikan pagi, kasih makan sarapan. Oh, oke. Sebentar, ini menarik ini. Sebentar Pak. Pagi itu mandinya jam berapa sapi itu Jam Pak? 7. Jam 7? Jam 7 kan manusia juga ya Pak? Iya, jam 7. Jam 7. Ya, jadi anak buah karyawan sebelum jam 7 udah ngumpulin kotorannya, tainya. Langsung masuk karung dulu untuk kebun sawit itu. Oh, jadi tidak ada zero ini ya Pak ya. Bisa dipakai semua. Iya. Oke, setelah itu disemprot. Semprot semua gitu. Kemudian baru dia sarapan, makan rumput. Rumputnya rumput apa nih Pak? Rumput alam. Oh, Bapak ambil dari mana? Dari sekitar situlah, masih banyak Pak. Oh, masih banyak. Iya, masih banyak ya. Kalau lagi sekarang ini di sekitar sini, kalau mau lebaran aja ya sampai ke Tangkit, ke Sembako. Rumputnya rumput gajah itu Pak ya? Enggak Pak, rumput alam cukup. Oh, gitu. Tapi saya punya konsentrat. Oh, ditambah. Nah, nanti siang jam 11, jam 12 dia makan ampas tahu, dedak, konsentrat sama tetes tebu molasses.
Itu diaduk, kasih garam, makan dia. Nah, udah itu rumput lagi dikit. Sorenya? Enggak, siang itu sudah dicombor tadi, makan konsentrat. Nah, makan rumput lagi sedikit. Sampai sore dia tidur lah. Oh, tidur juga Pak ya? Iya, tidur dia. Gayam gitu. Oh ya, maksudnya Pak, sapi-sapi ternak Bapak ini di kandang atau dilepas? Di kandang Pak, di kandang. Oh, semua. di kandang semua, nggak pernah dilepas. Kemudian? Nah, nanti dia sampai jam 4 itu tidur. Jam 4 bangun lagi, ambil lagi kotorannya, mandi lagi. Oh gitu Pak, aktivitas sapi itu Pak? Iya, mandi. Sudah siap mandi, maghrib dia makan lagi sedikit. Kemudian tidur lagi, nanti jam 10 baru makan lagi terakhir. Makan rumput. 10 apa nih? Malam. Wah, berarti pekerjaannya di situ lagi? Iya, di situ, tinggal di situ. Tinggal di kandang. Malam-malam memang makan Pak sapi? Malam itu yang penting. Kenapa Pak? Karena dia sesudah dia makan, dia tenang, jadi daging. Sampai pagi kan dia udah. Oh, berarti makannya 3 kali juga Pak ya? 4 kali. Oh, 4 kali malah? Iya, rumputnya. Pagi, siang, sore, malam. Siang konsentrat tadi? Iya, konsentrat 2 kali, nanti jam 4 konsentrat lagi. Ampas tahu, dedak, sentrat yang dari Lampung juga, sama tetes tebu. Oh, oke. Nah, Pak, tadi itu cara membersihkannya berarti hanya diambil kotorannya, disemprot, seperti itu aja ya? Atau yang di desinfektan tadi? Nah, desinfektan itu sesudah kita memandikan tadi. Nah, sudah dimandikan, hari panas, kita semprot. Jadi lumayan juga Pak ya? Lumayan. Kalau mau jadi peternak ini Pak? Iya. Lumayan. Oke. Iya. Baik, saya ke Bu Mei lagi. Bu Mei? Pak? Ya, Bu, bagaimana, kalau tadi kandangnya Bu, bagaimana cara merawat ternak Bu? Yang sehat, yang baik, yang bagaimana Bu? Ya, cara merawat ternak yang pasti dia dimandikan ya Pak. Oh, seperti yang disampaikan oleh Pak Indra tadi, dimandikan 2 kali sehari, kandangnya dibersihkan. Bu, ini semua hewan Bu? Termasuk kerbau, termasuk kambing? Kambing enggak? Iya, semua hewan. Jadi dia harus mandi, sama seperti kita juga Pak, mandi, bersihkan kandang, berikan makanan yang berkualitas, hijauan maupun konsentrat, kemudian rutin memberikan obat cacing setiap 6 bulan sekali. Oh. Kemudian jika ada program pemerintah untuk vaksinasi, ada vaksin PMK, ada vaksin Jembrana untuk khusus sapi Bali, ada vaksin SE itu dapat juga diikuti dilakukan. Oh, oke. Dan pemberian desinfektan. Oke, baik. Bu, sapi atau hewan-hewan yang terkena penyakit tadi Bu, tetap bisa dikonsumsi oleh manusia Bu ya? Yang PMK ya Pak? Iya. Iya, bisa. Jadi kalau PMK ini tidak bersifat zoonosis, jadi dagingnya masih bisa kita konsumsi. Namun jika ada bagian-bagian yang rusak atau tidak layak konsumsi, biasanya itu di bagian rongga mulut ataupun di bagian kaki, itu biasanya kita pisahkan Pak, tidak dikonsumsi. Namun pada umumnya dagingnya aman untuk dikonsumsi. Oke. Baik, pemirsa, kami juga mengundang Anda ya di segmen ini untuk berdialog bersama kami, bisa bertanya atau juga menyampaikan informasi bila perlu di line telepon 0741663385 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Baik, Bu Mei, kalau dari dinas sendiri Bu, sebenarnya peran dinas ini apa saja Bu? Bukan hanya khususnya di bidang Ibu ya, di Kabid Kesehatan Hewan. Selain kita membahas PMK, apalagi sebenarnya tupoksi dari Ibu sendiri? Iya, jadi di bidang saya ini ada 2 Pak, yaitu kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Kalau kesehatan hewan artinya semua hewan kita lakukan tindakan pencegahan dengan melakukan vaksinasi dan juga melakukan tindakan pengobatan untuk hewan-hewan yang sakit, dan juga untuk di kesehatan masyarakat veterinernya, kita melakukan pengawasan terhadap daging, Pak. Jadi kalau di Keswannya itu kita melakukan tindakan terhadap hewan yang hidup, sedangkan di Kesmafetnya kita melakukan tindakan pengawasan terhadap produknya, yaitu daging, susu, dan telur. Nah, untuk daging, susu, dan telur ini tetap kita awasi agar
aman, sehat, utuh, dan halal dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jambi. Bentuk pengawasannya adalah kita melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap adanya cemaran mikroba, terhadap adanya residu antibiotik, dan juga bahan-bahan lain yang berbahaya dikonsumsi oleh manusia. Begitu, Pak. Oke, Bu, tadi ada istilah yang tidak biasa dan saya juga belum tahu nih, veteriner. Betul, Bu, ya? Apa itu, Bu, maksudnya? Iya. Ya, veteriner itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hewan, Pak. Jadi hewan dan produknya, yaitu hewannya, produknya tadi daging, susu, dan telur. Nah, Ibu, dinas yang ada di kabupaten kota itu tentunya bukan instansi vertikal, Bu, ya, di bawah langsung dari dinas provinsi. Bagaimana bentuk koordinasinya, Bu? Iya. Kita tetap koordinasinya adalah dengan kalau sekarang kita bisa Zoom ya Pak. Nah, jadi kita nggak harus turun ke lapangan, kita kumpul, kita berkomunikasi, berkoordinasi melalui Zoom atau juga bisa melalui telepon. Dan ketika ada kasus, kita lakukan tindakan pengobatan atau tindakan pencegahan dan sebagainya. Jadi tetap berkoordinasi melalui telepon dan juga melalui Zoom, Pak, selain turun ke lapangan. Oke. Bu, sekali lagi saya pastikan lagi, sampai di tahun 2025 ini tidak ada laporan, Bu, ya? Terkait PMK? Dipastikan sampai hari ini, Pak, sampai kemarin, belum ada laporan adanya kasus PMK di Provinsi Jambi. Oke, baik. Saya akan lagi ke Pak Indra. Pak Indra, tadi kan Bapak sudah menjelaskan ya, ada vaksin, Pak, ya? Nah, vaksin itu berlakunya sekali vaksin aja atau selama 1 tahun atau bagaimana? Tahun depan divaksin lagi atau gimana? Kalau menurut pengetahuan saya itu rutin gitu. Tapi bulannya saya tidak tahu gitu. Tapi sapi saya yang datang, yang ada di kandang divaksin. Yang sudah tidak ada yang tertular. Udah 2 tahun yang sudah divaksin, tidak tertular lagi dengan PMK. Gitu. Oke, berarti Pak Indra, Bapak kan penggemukan ya, bukan penggemukan. Berarti berapa lama itu, Pak? Penggemukan. Iya. Prosesnya sampai nanti terjual. Bisa layak dijual misalnya. Rata-rata setahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun ya. Kalau sapi. Tapi kalau kambing tidak sampai 6 bulan. Kadang 3 bulan. Nah, Bapak ngambilnya dari berarti beli bibit istilahnya. Bibit ya. Masih sapi yang masih anakan gitu ya? Sudah dewasa. Oh, sudah dewasa. Sudah dewasa. Ya. Usia sapi ini berapa sih, Pak, sebenarnya? Yang bisa diikut anak. Iya, kalau yang siap korban itu kan di atas 2 tahun. Jadi kita beli di atas setahun. Setahun setengah sampai 2 tahun. Nah, itu yang kita gemukkan. Oke. Nah, penggemukannya tadi itu, Pak, dengan cara yang Bapak sampaikan tadi. Iya. Hanya cukup pokoknya dikasih makan segala macam tadi. Itu saja. Iya. Ya, tadi yang disampaikan Ibu Kabid tadi, sapi saya begitu datang, yang paling pokok dengan saya adalah obat cacing. Oh. Obat cacing. Iya. Kayak manusia juga, Pak. Iya, beliau tadi bilang 6 bulan sekali kalau manusia. Dia 6 bulan sekali. Kalau saya lihat kondisi, kadang 3 bulan sudah saya kasih lagi. Kalau bulunya agak tegak, lambat gemuknya 3 bulan udah saya kasih lagi. Oh, itu tanda cacingan gitu, Pak? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Gitu. Iya. Oke. Tapi kan hewan ini sebenarnya yang paling pokok itu dia makannya kenyang, Pak. Oh, oke. Jadi vitamin, obat segala macam itu kalau dia makannya kenyang, dia sehat, aman lah itu. Tapi kalau cacing itu wajib, Pak, karena dia menggerogoti organ pencernaan. Pencernaannya. Iya, dia kan makanannya kotor, rumput. Kan di situ kadang terbawa anak cacing, telur cacing ya dia makan. Oke. Nah, baik, Pak. Jadi rumput tadi, Pak, ini kalau ada yang mau jadi peternak nih ya. Saya dengar juga kalau yang di daerah dekat-dekat sawit sana, pelepas sawit itu bisa juga, Pak? Iya, bisa juga. Artinya kalau kita mau bicara mengenai bisnis peternakan ini, makanannya melimpah sebenarnya kalau di Provinsi Jambi. Nggak kesulitan untuk cari rumput kan, Pak? Sebenarnya tidak kesulitan gitu. Tapi kalau untuk ternaknya sendiri, ternak ini kan ternak ruminansia, Pak. Rumputan, bukan bubur. Kalau pelepas sawit itu kan dijadikan bubur. Nanti kualitas dagingnya udah beda juga.
Jadi yang bagus memang rumput. Ya, boleh konsentrat, tapi ya maksimal 30%. Seperti tadi ampas tahu, ampas singkong, onggok, ya kalau yang ada pabrik di Lampung kan. Kemudian dedak. Nah, itu. Oke. Ya. Nah, Pak, kalau Bapak mau nyampein ke masyarakat nih, misalnya peternak-peternak lain yang kebetulan memang melihat acara ini gitu. Ya. Apa nasihat lah kira-kira yang bisa? Karena Bapak udah 30 tahun, udah senior banget ini. Jadi kami ini Pak, sebagai yang bergerak di bidang usaha peternakan, begitu kami nonton TV, lihat berita, dengar PMK mau marak lagi, ngeri-ngeri sedap Pak. Iya, ada takut-takut. Ya, takut kejadian 2022 terulang lagi. Nah, jadi karena modalnya besar tadi. Modalnya besar gitu kan. Waktu masih beberapa bulan. Kalau cuma 2 bulan mungkin tidak begitu berat. Sedangkan kita sudah mau mulai. Nah, tapi ada triknya gitu. Kalau kita mau mendatangkan ternak baru, kita lihat kondisinya. Kalau bisa dilihat sudah divaksin PMK atau belum. Ada ini ya Pak ya? Ada sertifikatnya ya? Ada itu, ada suratnya. Ada suratnya? Iya, kalau dari Lampung itu memang PMK bagus vaksinnya gitu kan. Yang takutnya yang dari daerah lain yang tidak, vaksinasinya yang tidak merata. Daerah lain itu mana Pak? Seperti dari daerah Jambi lah gitu Pak, yang ternaknya liar. Oh, oke. Baik. Kita masih ada satu segmen lagi, Bu Mei dan Pak Indra. Kita harus sudah dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami dan kita berada di penghujung Jambi Bicara pada sore hari ini. Bu Dr. Hewan Mei Lina masih bersama kami? Masih Pak. Baik, closing statement Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat khususnya peternak di Provinsi Jambi Bu? Ya, untuk masyarakat Jambi saat ini PMK kembali mewabah. Dan memang betul saat ini Provinsi Jambi belum terkonfirmasi adanya PMK, namun kita harus tetap waspada, yaitu apabila Bapak Ibu peternak menemukan adanya kasus PMK, maka hal pertama yang dilakukan adalah pisahkan ternak yang sakit ini, kemudian lapor ke petugas kesehatan hewan, lakukan desinfeksi terhadap kandang dan peralatan, dan juga berikan pakan yang berkualitas dan juga tambahan vitamin. Nah, untuk masyarakat Jambi juga kami himbau agar ketika melalui lintaskan ternak, pastikan ternaknya berasal dari provinsi yang sudah divaksin PMK, sudah dinyatakan sehat oleh dokter hewan. Dan ketika membeli atau memasukkan ternak, maka pisahkan ternak yang baru datang dengan ternak yang sudah lama di kandang tersebut. Bapak Ibu jangan khawatir, PMK ini bisa diatasi karena tingkat kematiannya sangat rendah dan tingkat kesembuhannya sangat tinggi. Intinya adalah dilihat kondisi sapinya, ketika ada gejala mengarah PMK, cepat lapor ke petugas kami agar kami bisa turun ke lapangan untuk melakukan tindakan pengobatan dan pencegahan. Baik, terima kasih Bu Dr. Hewan Mei Lina Wati Aritonang. Terakhir Pak Indra, apa yang Pak ingin sampaikan? Singkat saja Pak. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Hewan tadi, memang penting sekali itu. Ternak yang datang setelah kita perhatikan fisik, kondisi fisiknya, jangan kita campurkan dengan ternak kita yang sudah di kandang. Nah itu yang saya bilang tadi, ngeri-ngeri sedap. Jadi saya dari Lampung, ternak ini tidak langsung ke Mayang. Saya taruh dulu di Pijoan. Ada kandang lagi di sana? Ada kandang di sana. Sudah itu baru dibawa. Berapa lama biasanya transit? Bisa 2 minggu. 2 minggu. Baru dibawa. Oke. Baik, terima kasih sekali. Mati dulu situ. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Bu Mei Lina sudah bergabung bersama kami. Terima kasih atas banyak informasi tadi dan ilmu-ilmu yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat untuk Anda pemirsa, khususnya para peternak di Provinsi Jambi. Saya Muhammad Farisi. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.